Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Madenia Oktaviana Sasmita dengan NIM 211307103 dari Prodi S1 Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pewarisan sifat. Nah, yang pertama itu materi genetis. Di dalam setiap sel terdapat faktor pembawaan sifat keturunan atau materi genetis. Misalnya pada sel tulang, sel darah, dan sel gamet. Substansi genetis tersebut terdapat di dalam inti sel atau nukleus, yaitu pada kromosom yang mengandung gen. Nah, gen merupakan substansi hereditas yang terdiri atas senyawa kimia tertentu yang dapat menentukan sifat individu. Selain itu, gen juga mempunyai peranan penting dalam mengatur pertumbuhan sifat-sifat keturunan, seperti pada pertumbuhan bentuk dan warna rambut, susunan darah, kulit, dan sebagainya. Nah, materinya itu seperti gen. Morgan, seorang ahli genetika dari Amerika, menemukan bahwa faktor-faktor keturunan yang dinamakan gen tersimpan di dalam lokus yang khas di dalam kromosom. Gen-gen terletak pada kromosom secara teratur dan satu deretan secara linear dan lurus berurutan. Dengan menggunakan simbol, kromosom dapat digambarkan sebagai garis panjang vertikal dan gen-gen sebagai garis pendek horizontal yang garis vertikal tersebut. Karena letak gen yang linier dan lurus berurutan, maka secara simbolik dapat dilukiskan pula garis-garis pendek horizontal atau gen-gen tersebut berderetan. Nah, sebagai contoh, pada tanaman es dapat dinyatakan yaitu dengan simbol T besar itu merupakan simbol untuk gen yang menentukan batang tinggi, sedangkan T kecil merupakan simbol untuk gen yang menentukan batang rendah. Simbol tanaman itu ditulis dengan huruf double. Sedangkan TT2 atau T besar 2 itu merupakan simbol untuk tanaman berbatang tinggi. Dengan TT kecil merupakan simbol untuk tanaman berbatang rendah. Nah, yang kedua ada kromosom. Kromosom terdapat di dalam nukleus mempunyai susunan yang berbentuk halus berbentuk batang panjang atau pendek, lurus atau bengkok. Di dalam nukleus terdapat substansi berbentuk benang-benang halus seperti jala yang dapat menyerap zat warna. Benang-benang halus tersebut dinamakan dengan retikulum kromatin. Retikulum ini berarti jala yang halus, kroma yang berarti warna, dan tin yang berarti badan. Definisi kromosom itu adalah benang-benang yang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis pada keturunannya. Kromosom dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa pada sel-sel yang sedang membelah. Dalam sel yang aktif melakukan metabolisme, kromosom memanjang dan tidak tampak. Namun menjelang sel mengalami pembelahan, kromosom tersebut memendek dan menebal serta mudah menyerap zat warna, sehingga mudah kita lihat melalui mikroskop. Hanya itu jumlah dan tipe kromosom. Setiap organisme mempunyai jumlah kromosom tertentu, ada yang banyak dan ada yang pula sedikit. Manusia mempunyai 46 kromosom dalam inti selnya, yaitu 23 kromosom dari sel ibu dan 23 kromosom berasal dari sel ayah. Manusia memulai hidupnya dari sebuah sel, yaitu sel telur, dan dibuahi dengan sel sperma. Nah, adapun struktur daripada kromosom. Secara garis besar, struktur kromosom terdiri atas sentromer dan lengan. Sentromer atau kinetokor adalah bagian dari kromosom tempat melekatnya benang-benang spidol yang berperan menggerakkan kromosom selama proses pembelahan. Nah, bagian ini juga berbentuk bulat dan mengandung gen. Steromer juga disebut dengan pusat kromosom. Nah, materi selanjutnya materi kedua itu adanya materi hereditas, yaitu untuk membuktikan kebenaran teorinya, seorang ahli Mendel telah melakukan percobaan dengan
membastarkan tanaman-tanaman yang mempunyai sifat beda. Tanaman yang dipilih adalah tanaman kacang ercis atau Pisum sativum, dengan alasan bahwa tanaman tersebut adalah tanaman yang mudah melakukan penyerbukan sedang, mudah didapat, mudah hidup atau mudah dipelihara, berumur pendek dan cepat berubah. Dapat terjadi penyerbukan sendiri dan terdapat jenis-jenis yang memiliki sifat yang mencolok. Sifat-sifat yang mencolok tersebut misalnya warna bunga ungu atau putih, warna biji itu kuning atau hijau, warna buah itu hijau atau kuning. Nah, bentuk bijinya itu bulat atau kusut. Sedangkan sifat kulitnya itu halus atau kasar. Nah, letak bunganya itu di ujung batang atau di ketiak daun, serta ukuran batang itu tinggi atau rendah. Nah, untuk mengerti jalannya Mendel diperlukan yaitu terminologi, yaitu untuk mengerti jalannya penelitian Mendel. Yaitu dapat dilihat pada simbol-simbol P itu merupakan singkatan dari kata parental yang berarti induk. Nah, sedangkan F itu merupakan singkatan dari kata filial yang berarti keturunan. Nah, F1 itu merupakan keturunan pertama, sedangkan F2 itu merupakan keturunan yang kedua. Nah, begitupun dengan seterusnya. Nah, fenotip ini merupakan karakter atau sifat yang dapat kita amati seperti bentuk, ukuran, warna, golongan darah, dan sebagainya. Nah, genotip merupakan susunan genetik suatu individu yang tidak dapat kita amati. Simbol suatu gen atau istilah pengganti untuk faktor keturunan dikemukakan dengan sebuah huruf yang biasanya merupakan huruf pertama dari suatu sifat. Misalnya R besar, yaitu gen yang menyebabkan warna merah atau rubra. Sedangkan R kecil itu merupakan gen yang menyebabkan warna putih atau alba. Nah, dalam hal ini merah dominan terhadap putih. Oleh karena itu diberi simbol dengan huruf besar. Sedangkan gen yang resesif itu diberi simbol dengan huruf kecil. Yang selanjutnya itu genotip suatu individu diberi simbol dengan huruf double karena individu tersebut umumnya diploid. Misalnya yaitu huruf besar R 2 kali. Nah, yang selanjutnya itu ada homozigot, yaitu sifat suatu individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang sama di setiap jenis gen. Yang terakhir itu ada alel, merupakan anggota dari sepasang gen. Misalnya L besar itu merupakan gen untuk warna bunga merah, sedangkan R kecil itu merupakan gen untuk warna bunga putih. Materi selanjutnya itu mengenai persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda. Nah, persilangan antara dua individu ini merupakan persilangan dengan sifat beda itu juga disebut dengan persilangan monohibrid. Nah, dominasi dapat terjadi secara penuh atau tidak penuh atau disebut dengan kodomain. Nah, masing-masing dominasi ini menghasilkan bentuk keturunan pertama atau F1 yang berbeda. Persilangan monohibrid akan menghasilkan individu F1 yang berbeda. Sedangkan persilangan monohibrid akan menghasilkan individu F1 yang seragam. Nah, apabila salah satu induk yang mempunyai sifat dominan penuh dan induk yang lainnya bersifat resesif. Materi selanjutnya itu mengenai persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda. Nah, persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda disebut juga persilangan dengan dihibrid. Pada persilangan tersebut, Mendel menyilangkan tanaman ercis dengan biji yang mempunyai dua sifat beda, yaitu bentuk dan warna biji. Kedua sifat beda tersebut ditentukan oleh gen-gen, yaitu dengan B besar, yaitu gen yang menentukan biji bulat. Sedangkan B kecil itu gen yang menentukan biji keriput. K besar itu merupakan gen yang menentukan biji berwarna kuning. Nah, sedangkan K kecil itu merupakan gen yang menentukan biji berwarna hijau.
Jika tanaman kapri yang berbiji bulat kuning atau BBKK disilangkan dengan kapri yang berbiji keriput hijau, yaitu F2-nya itu memperlihatkan 16 kombinasi yang terdiri atas 4 macam fenotip, yaitu tanaman berbiji bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau. Baik, materi selanjutnya itu manfaat daripada ilmu pewarisan sifat. Yaitu dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, teknologi banyak dimanfaatkan agar di kehidupan sehari-hari lebih mudah dan nyaman. Ilmu pewarisan sifat atau dalam biologi disebut dengan genetika. Dimanfaatkan khususnya dalam usaha untuk mengembangbiakan hewan atau tumbuhan yang memiliki sifat-sifat unggul. Baik, sekian presentasi dari materi pewarisan sifat. Sekian dari saya. Presentasi ini saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.